Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Safira Rahma Zuliawati dengan NIM B0221070 dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri 11 Maret. Di sini saya akan membahas dan mengenalkan kepada teman-teman sekalian salah satu naskah Melayu klasik yang berjudul Kitab Perintah Pawang, koleksi R.A.S. Maxwell Malay Manuskrip nomor 106. Pada video ini, saya akan menunjukkan deskripsi naskah dan beberapa kata-kata sukar yang terdapat dalam naskah Kitab Perintah Pawang sebagai bentuk kritik teks. Namun, sebelum kita menuju pembahasan bagian kritik teks, mari kita simak terlebih dahulu ikhtisar isi naskah Kitab Perintah Pawang. Kitab Perintah Pawang adalah manuskrip peninggalan Maxwell yang ditulis atas perintah Raja Idris dari Prancis. Kitab Perintah Pawang berisi tentang berbagai mantra dan di dalamnya juga terdapat teori tentang asal mula terjadinya langit dan alam semesta. Naskah ini menjelaskan hal yang paling pertama diciptakan, yaitu pawang sedia yang berkaitan dengan masa di mana Tuhan belum disebut Allah, Nabi Muhammad belum disebut Nabi, dan segala alam semesta belum diciptakan. Kemudian muncul pawang asal dan pawang ganti yang menggantikan pawang sedia. Dari situlah mulai diciptakannya jin, manusia, iblis, malaikat, binatang, dan semua hal yang ada di alam semesta. Beberapa mantra yang ada di dalam naskah bertujuan untuk meminta perlindungan, keselamatan, penyembuhan atau pengobatan, kekuatan, dan lain-lain. Setelah mengetahui isi naskah Kitab Perintah Pawang, langsung saja kita menuju kepada bagian kritik teks. Berikut adalah dua pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi naskah. Pada bagian deskripsi naskah, terdapat beberapa informasi terkait naskah ini sebagai berikut. Yang pertama, judul naskah. Naskah ini berjudul Kitab Perintah Pawang, yang merupakan salah satu naskah koleksi R.A.S. Maxwell Malay. Judul naskah juga tercantum pada halaman pembuka naskah dan pada baris pertama dan kedua. Yang kedua, tempat penyimpanan naskah. Naskah ini tersimpan di dalam Royal Asiatic of Great Britain dan Ireland Online Collection yang dapat diakses secara daring melalui alamat di bawah ini. Yang ketiga, nomor naskah. Nomor naskah Kitab Perintah Pawang tercantum di bagian dalam naskah pada lembar pertama naskah, yaitu R.A.S. Maxwell Malay Manuskrip nomor 106. Yang keempat, ukuran dan keadaan naskah. Ukuran fisik naskah ini adalah 24 x 16. Ukuran tersebut diketahui berdasarkan metadata yang terdapat dalam laman Royal Asiatic of Great Britain dan Ireland Online Collection. Naskah secara keseluruhan dalam keadaan baik, masih utuh dan lengkap dan tidak ada lembar halaman yang rusak ataupun hilang. Yang kelima, jumlah halaman dan baris per halaman. Naskah ini memiliki jumlah halaman sebanyak 156 halaman. Jumlah baris yang terdapat pada setiap halaman memiliki jumlah yang berbeda. Pada halaman 6-7 memiliki 6 baris per teks, sedangkan halaman 8-151 memiliki jumlah kurang lebih 11-19 baris per halaman. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam naskah Kitab Perintah Pawang ini adalah bahasa Melayu. Yang ketujuh, huruf, aksara, dan tulisan. A. Jenis tulisan. Jenis tulisan yang digunakan adalah jenis hot riq'ah. B. Huruf. Huruf yang digunakan adalah huruf Arab Melayu yang ditulis dengan ukuran sedang dan beberapa bagian dengan ukuran kecil. C. Jarak antar huruf dan baris. Jarak antar huruf renggang, namun beberapa huruf terlihat bersinggungan antar baris pada bagian belakang. D. Goresan pena. Secara menyeluruh, goresan pena yang cukup jelas meski ada beberapa lebih tebal atau lebih tipis. E. Warna tinta. Warna tinta yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah tinta berwarna hitam dan tinta berwarna merah pada bagian tertentu saja. F. Tanda koreksi. Pada naskah ini ditemukan dua tanda koreksi, yaitu koreksi kesalahan dengan cara mencoret-coret dengan pena, dan yang kedua dengan sisipan kecil di bawah atau di samping secara vertikal pada tepi halaman seperti gambar di bawah ini. Yang terakhir, umur naskah. Berdasarkan kolofon yang terdapat dalam naskah, disebutkan tahun penulisan naskah yaitu 1246 Hijriah. Jika dikonversikan kepada tahun Masehi adalah tahun 1830.
Jadi umur naskah hingga kini tahun 2023 adalah 1903 tahun. Dituliskan juga tahun penyalinan naskah yaitu 1878 Masehi. Gambar kolofon terdapat di bawah ini. Selanjutnya adalah kata arkais dalam naskah. Di dalam naskah Kitab Perintah Pawang terdapat beberapa istilah yang tidak familiar didengar di masa sekarang. Di antaranya berasal dari bahasa Melayu, bahasa Arab, dan beberapa kosakata arkais. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tengku atau berarti gelar bangsawan. Kemudian baharu yang kita kenal dengan kata baru. Yang ketiga, tepung tawar yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah sebagai prosesi adat Melayu dalam acara syukuran dengan arti lain memberi selamat. Yang kedua adalah tepung tawar diberikan untuk membuang segala penyakit. Kemudian ada ambar-ambar yang memiliki dua arti. Yang pertama, damar yang keras seperti batu berbau harum di dasar laut, atau yang kedua adalah sesuatu yang berbau wangi semerbak. Selanjutnya ada gegawar. Gegawar ini adalah sebuah tanda peringatan yang terbuat dari tali rotan dan sebagainya yang berumbai-rumbai sebagai tanda orang dilarang datang atau berjalan di situ. Gegawar ini adalah bentuk reduplikasi dari kata gawar-gawar. Selanjutnya ada bakir yang artinya rusak atau basi. Basi di sini mengarah kepada susu atau santan. Selanjutnya masyrik ke maghrib yang artinya penunjuk arah dalam bahasa Arab. Kemudian jejak yang artinya menyelidiki atau menyelusuri. Selanjutnya ada lompong yang artinya kosong. Takat berasal dari kata setakat yang artinya hingga atau sampai. Kemudian ada parsi yang artinya putih bersih. Selanjutnya kapit atau diartikan sebagai patik atau pengawal. Kebahijan yang berarti nasib buruk. Ansor atau kaum penolong yang berasal dari bahasa Arab. Kemudian rahak yang artinya roboh atau runtuh, ini berasal dari bahasa Melayu. Kemudian ada piut yang artinya keturunan kelima. Selanjutnya ada melanggar yang artinya menyerang atau menentang. Kemudian tentera yang artinya bala atau pasukan. Bentara yang artinya pesuruh raja. Pelak yang artinya hantu yang jahat. Kemudian pedaka yang memiliki arti papan penutup liang lahat atau kalung dan atau pintu gerbang yang berbumbung. Kemudian ada jembalang yang artinya hantu tanah yang milik kerbau atau rusa. Kemudian cicit yang artinya anak kepada cucu. Kemudian ada berangga yang artinya bercabang-cabang atau mirip seperti tanduk rusa. Kemudian siah yang artinya terhuyung-huyung atau mabuk. Dan bedal yang artinya pukul, memukul, atau dipukul. Selanjutnya ada istilah pangsa yang menunjukkan adanya bangsa atau rumah. Kemudian nahi yang artinya terlarang. Kemudian lepan yang artinya tanah lembah datar yang rata. Perigi yang berarti lubang atau sumur. Dan perigi buta yang berarti sumur mati atau tidak ada air. Kemudian gaung yang berarti jurang yang dalam. Berhala artinya berarah atau berhaluan dan bertujuan. Selanjutnya busung yang berarti pasir atau tanah yang mengendap di kuala sungai atau lumpur yang berada di muara sungai. Selanjutnya lurah atau tanah rendah gunung, jurang dan lembah. Selanjutnya dalik yang berarti licin, bendang yang berarti sawah, dan yang terakhir paya yaitu tanah bencah atau rawa yang ditumbuhi berbagai macam tumbuhan. Sumber yang saya gunakan sebagai rujukan berasal dari Kamus Bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Badan Pustaka Kamus Dewan edisi keempat yang dapat diakses secara daring dalam link di bawah ini. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai isi naskah Kitab Perintah Pawang. Semoga dengan adanya informasi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.